Ketika gue ngomong kita gak butuh return, kayak semua DNA di tubuh kita tuh menolak, butuh dong, gila lah gitu. Menikmati hidup itu kan tergantung kita gitu. Kita happy gak sama yang kita punya gitu. Saya gak perlu spend uang terlalu besar untuk bisa belajar di Deloitte atau McKinsey gitu ya. Satu angkatan tuh udah jadi reseller gue semua, gue udah jadiin pasukan. Astaga. Gue brainwash semuanya. Oke, pernah dengar tujuan lo apa nggak? Mungkin nggak ya, karena beda umur Jul. Kalau yang seumuranku udah kenyang denger aku selalu ngomong tujuan lo apa sambil judes. Jadi sebenarnya ini tuh filosofi buat investasi di QM Financial. Sebelum kita masuk produk, kita tentuin tujuan finansialnya dulu. Analoginya tuh kayak gini, kalau tujuannya ke Palembang, karena Julio di Palembang kan, dan aku ada di Jakarta, waktu pergi ke bandara, yang aku cari tuh bukan pesawat yang paling bagus, tapi pesawat yang bisa membawa aku dari Jakarta ke Palembang. Kalau aku ngotot, enggak, pokoknya aku mau naik pesawat yang paling bagus, nggak mau naik, misalnya ada pesawat yang ginu-ginu gitu, nggak mau, aku mau pesawatnya yang ramping, yang sayapnya agak ke belakang. Ada tuh pesawat yang itu aja, begitu naik, itu pergi ke Banyuwangi, nggak pergi ke Palembang. Jadi sebelum investasi, tentuin dulu tujuan finansialnya, sehingga kita akan masuk ke produk yang cocok sama tujuan finansialnya. Ini ada satu kalimat yang akan selalu mengganggu semua yang diajak investasi. Gini, kita itu gak butuh return. Gimana? Terganggu nggak? Ketika gue ngomong kita nggak butuh return, kayak semua DNA di tubuh kita tuh menolak, butuh dong, gila lah gitu. Radit senyum-senyum, ya Riko buang muka. Ya, jadi ternyata manusia itu adalah manusia serakah. Semua DNA di tubuh kita tuh serakah. Jadi kalau dibilang nggak butuh return, semua kata siapa nggak butuh return? Ternyata yang kita butuhkan itu nyampe. Gimana caranya supaya return yang tercipta itu nyampe ke tujuan finansialnya. Jadi fokusnya jangan ke return, fokusnya ke nyampe. Maka akan ada produk yang cepat returnnya untuk mencapai tujuan yang masih lama, atau produk yang alon-alon aja ternyata memang untuk mencapai tujuan yang tinggal sebentar lagi. Jadi biasanya kalau di QM Financial mindsetnya adalah jangka waktu pendek resiko rendah, jangka waktu panjang resiko tinggi. Dengan begitu kita investasi sambil tetap tidur nyenyak. Gua itu selalu pengen nyari orang yang lebih pintar dari gue. Karena ketika gue tahu di luar sana ada yang orang lebih pintar dan bisa bantu gue, jadi sinerginya itu dapat gitu. Menurut gue di bidang pekerjaan gue terutama ya, sangat-sangat berbahaya kalau kita ngerasa lebih pintar daripada yang lain gitu. Contohnya nih, misalnya nih, gue stand up comedian. Gue sebelum terakhir tur keliling Indonesia gue yang tahun lalu gue lakuin, gua udah mungkin hampir ya 5-6 tahun stand up gitu. Jadi juri juga di kompetisi-kompetisi stand up. Tapi begitu gua nulis materi stand up komedi, orang pertama yang gua tanya pendapatnya adalah karyawan gua, which is seorang penulis yang mungkin baru 2-3 tahun nulis gitu. Tapi gue pengen dapat insight dia dan gue membebaskan dia untuk mengkritik secara habis-habisan. Jadi maksud gue adalah kita harus selalu mencari orang yang mungkin lebih pintar daripada kita gitu. Dan gue malah justru happy kalau ketemu gitu. Karena dia jadi memberikan value yang lain buat bisnis gue gitu. Yang which is mungkin di YouTube dan content creation gitu. Jadi untuk punya kesadaran itu aja sih. Sehebat-hebatnya kita pasti ada yang lebih baik daripada kita pusing mikirin, ya kita hire aja. Kalau gue sih gitu ya. Dan yang lebih penting lagi adalah bisa dipercaya ya. Ya bisa dipercaya. Kalau dipercaya gue juga susah sih untuk secara pinpoint ini orang bisa dipercaya gitu.
Tapi ya gue cukup dengan interview, melihat apa yang dia lakuin sebelumnya, buat gue sih udah cukup. Dan alhamdulillah sih karyawan gue saat ini panjang-panjang banget, udah bertahun-tahun gitu kerja bareng gue gitu. How about Rico? Ya, kalau ini mungkin pertanyaan lebih expertnya di Mas Dudi kali ya. Kalau dari saya, biasanya kita di HR itu ada tes dulu kan, untuk mengetes kira-kira kepribadiannya seperti apa, kemudian apa keunggulannya, apa kekurangannya, dan di bidang apa yang cocok. Sama kita background checking dulu, kira-kira orang ini sebelumnya bekerja di company sebelumnya, apa alasan dia keluar, apa yang membuat dia bertahan. Ya terus kan saking seringnya kita interview orang kan, mungkin nanti ketika dia buka pintu aja kita udah bisa nyium, orang atau orang tahu gitu, wah cermatnya tinggi nih gitu kan. Nah nanti lama-lama pasti kita bisa tahu, kan nanti ada probation juga, jadi kita bisa tahu kan kira-kira orang ini di probation ini lancar apa enggak gitu. Terus juga nggak usah takut ditipu karena itu udah pasti kejadian. Udah pasti kejadian ya. Ada aja lah ya kok. Ada aja, nggak bisa dihindari. Pokoknya bugnya kecil atau gede aja. Nanti kalau udah satu kali ditipu kan ya mentalnya down. Tapi kan kalau udah sering pasti bug-bug sistemnya dibenerin, bakal jadi jago sendiri nanti. Tapi ini basicnya gitu. Jadi di umur 24 bisa jawab kayak gitu loh. Canggih banget dah. Ditipu karyawan sama ditipu mantan. Kok jadi curhat? Dia. Akhirnya kesebut. Mas Dudi ada tanggapan nggak? Bener banget tadi yang Radit bilang ya. Kalau hire itu harus yang lebih pintar. Harus itu. Kalau hire yang nggak bantuin apa-apa buat tempat lo kerja, ya ngapain gitu. Justru itu yang itu yang saya pikir wajib banget nih buat semua orang ketika hire orang, cari yang lebih pintar untuk melengkapi kita, untuk ngelengkapin kita, karena kita nggak ada Superman buat kita. Kalau ngomongin udah kerja bareng itu super team kita ngomongnya, bukan Superman gitu ya. Jadi saya saling melengkapi, dan benar dengan proses, dengan kebiasaan kita interaksi sama orang. Bener juga tuh, lama-lama kita udah lihat dari pas keningnya aja, udah pas masuk ruangan kan udah ketahuan jodoh gua nih gitu kan. Oh gitu ya Kang. Chemistry dapat nih gitu ya, dari salaman gitu kan ya. Ada yang salamannya lemes gitu, dari ketika ketemu kan ini orang lemes banget, kerja juga jangan-jangan lemes kan, bisa begitu tuh ya. Dan betul probation yang bisa jadi bantuan buat kita juga. Tapi jangan lupain memang referral check itu penting, reference check penting, terutama untuk posisi-posisi yang kita anggap mungkin krusial banget nih ya kok ya. Kalau posisinya admin aja mungkin biasa aja, tapi buat orang yang kita percayain langsung misalnya, ya harus ada reference check lah. Dengan orang tua itu nggak pernah mudah untuk bicara keuangan karena posisi tawar kita beda. Budaya di Indonesia itu tidak membuat anak yang udah umur 45 jadi lebih expert dari orang tuanya, enggak. Apalagi kalau kalian umurnya 25-an mesti ngomongin tentang dana pensiun sama orang tua. Tapi bisa membuka ngobrolnya mulai dari hal-hal yang sehari-hari. Misalnya ya listrik ngejepret, udah habis lagi nih pulsa listrik, emang habisnya berapa sih mas setiap bulan? Jadi ngambilnya yang gitu-gitu dulu, tau gak sih, yang atau air mineral habis, kita tuh seminggu ngabisin air mineral berapa ya? Buka dulu conversation kayak gitu supaya akhirnya nanti mulai bisa korek-korek, oh ternyata setiap bulan tuh mama butuhnya berapa setiap bulan, kayak gitu. Terus dengan mama usianya udah 53, nanti kalau 55 dapat misalnya 5 juta sebulan, 5 juta sebulannya dapatnya dari mana? Baru ketemu. Tapi nggak bisa, aku rasa nggak bisa kita datang tiba-tiba langsung, mah nanti kalau pensiun dari mana dapatnya? Sulit. Kita itu akan dipandang orang tua kita sebagai anak umur 13 tahun terus. Nggak tahu ya kalau kalian, kalau gue sih gitu. Di rumah orang tua gue umur 13 aja terus. Gue udah bawa laki gue bawa anak udah kuliah, tetep aja dianggapnya sama orang tua gue umur 13.
Aku udah pernah ketemu orang yang multi profesi, nggak cuma punya satu profesi. Aku juga ketemu orang-orang yang tetap bekerja di perusahaan sebagai profesional gitu, sambil dia punya side business, dan itu nggak kontradik. Karena sebetulnya sebagai orang yang punya perusahaan, gue khawatir loh kalau ada karyawan gue yang jadi punya bisnis sampingan, itu akan mengganggu pekerjaan utama atau tidak. Jadi kita juga mesti fair sama kantor kita. Kalau kita punya side business, nggak boleh mengganggu pekerjaan utamanya. Tapi hari gini ya menurutku udah waktunya kita memang punya multiple income. Jadi pintunya tuh jangan dibiarin hanya di satu tempat aja. Kayaknya udah nggak zaman kayak begitu. Pintunya tuh harus macam-macam, dan itu berangkatnya dari mana coba? Dari skillnya kita seperti apa, baru kita bisa ngetok pintu-pintu penghasilan itu jadi banyak. Karena kalau skillnya cuma satu mau buka pintu banyak, nggak bisa terjadi. Menariknya kalau di gue itu terjadinya gue umur 40 loh. Gue baru memberanikan diri untuk stand up comedy umur 40, main film umur 40. Nggak terjadi waktu gue di umur 20-30an. Justru gue di umur 20-an itu membangun kapasitas gue dulu sampai kuliah S2, bikin bisnis sebelum umur 30 tuh semuanya. Begitu umur 30 ke atas itu benar-benar ngegedein perusahaannya dan fokus banget. Nah begitu umur 40 tuh kayak yang masa segini doang sih, baru gue memutuskan untuk kerjain yang lain. Dan kayaknya gak ada pakemnya harus umur sekian ngerjain apa. Ada satu orang yang gue ikutin di Instagram, gue lupa namanya, dia tuh coach ya. Sebenarnya dia banyak berhubungannya sama coaching olahraga, tapi bisnisnya tuh bisnis olahraga. David Bauer kalau gak salah namanya dia. Nah David ini cerita kalau it's not over until you die. Jadi ketika ada yang bilang saya umurnya udah 26, gimana dong? Itu gue langsung relate banget sama topik ini. Dan David bilang, iya kalau kamu umur 42 atau 57 juga gak ngaruh, kamu masih bisa jalan terus as long as you're still breathing tomorrow. Selama kamu masih bernafas besok, hidupmu tuh belum berakhir, dia bilang gitu. Jadi jangan menganggap aku udah terlambat ya, aku kurang ini, aku kurang itu ya. Enggak, kamu mau belajar apa aja bisa. Tambahan nih ya, mama mertuaku umur 67 tahun selama pandemi mengungsi ke rumah kami. Terus dia belajar baking online dan sekarang mulai jualan di umur 67. Gak ada batas umur, dimulai aja. Dulu kerja kantoran gue sebenarnya. Dulu sempat, tapi cuman kayak setahun doang gitu. Setelah jadi penulis, udah bisa terjun bebas. Waktu itu sempat ngobrol ke Salman Aristo juga, Mas Aris kan. Mas Aris, gimana sih caranya? Dia juga wartawan dulu. Kebetulan gue juga wartawan dulunya. Terus kok bisa berani gitu buat terjun bebas tanpa parasut gitu, full 100% jadi penulis. Ya udahlah, kalau nggak dicoba kita nggak pernah tahu kan. Akhirnya gue memutuskan buat cabut. Nah tapi gue nyimpen dulu tuh 3 bulan dana darurat tuh. Kalau ternyata ada badai kan, kalau ternyata kita bukunya nggak laku dan lain-lain, paling nggak gue bisa pulang ke rumah mama ya. Iya, bisa tidur di kamar yang di atas ya kan. Cuman ya dulu ngelolanya gitu. Pertama nyiapin dulu dana daruratnya, lepas dari kantor ya. Habis itu karena dulu instrumen investasinya juga terbatas, jadi ya cuman kenalnya deposito doang. Nah tapi begitu balik lagi ke tadi, semakin kita punya value yang lain gitu kan dibandingkan teman-teman yang lain, pasti kita akan semakin dilihat. Kalau kita semakin dilihat, value itu akan ditukar dengan nilai ekonomis, which is lebih banyak lagi yang beli bukunya, banyak undangan buat talk show, seminar. Nah income streamnya bakal lebih deras tuh. Nah baru direncanakan dalam berapa tahun mau punya tujuan apa, pelan-pelan dan akhirnya sampai sekarang. Persentasenya sih secara rigid terus terang gue lupa ya berapa persennya. Cuman kemarin nih gara-gara kita mau ada acara ini, gue ngintip lagi plan yang dibuat sama QM. Oh no, masih ada Dit? Masih ada, di email masih ada, tahun 2008. Itu gue lihat semua tujuan keuangan gue tuh. Jadi kalau dulu persentasenya gue nggak tahu pasti ya, karena di sana juga nggak dibagi per persentase gitu. Cuman sesuai tujuan. Nanti pas gue butuh mobil dalam 5 tahun, pengen ganti mobil, harga mobilnya itu 200 juta, berarti per bulannya tuh harus berapa gitu, di instrumen apa gitu. Jadi lebih ke nilainya gitu, lebih ke nilainya berapa, tujuan apa. Nah waktu itu karena gue ngintip plan gue yang dulu, dana pensiun gue itu cuma setengah yang sudah gue kumpulkan tujuannya gitu. Nah waktu gue lihat, oh iya ya dulu tujuan dana pensiun gue tuh kecil banget sebenarnya gitu.
Cuman karena income yang lebih besar, jadi secara persentase bisa dikasih lebih banyak gitu sih sebenarnya. Nah, tapi kalau kita ngomongin persentase, yang paling teringat di kepala gue adalah gimana caranya, karena alhamdulillah kan karir makin berkembang. Gimana caranya karir berkembang tapi pengeluaran tidak berkembang juga. Nah, itu tantangannya kan. Sehingga patokan gue adalah persentase dari income yang diinvestasikan itu harus makin banyak seiring dengan duit yang semakin datang gitu. Gue pernah sampai cuma 10% yang gue pakai buat hidup, 90% gue invest. Jadi apakah kamu masih menikmati hidup, Radit? Nah, itu dia. Menikmati hidup itu kan tergantung kita gitu. Kita happy nggak sama yang kita punya gitu. Kita mau apa kita butuh gitu. Selama kebutuhan gue terpenuhi, pasti gue happy aja gitu. Karena gue nggak happy untuk liburan ke Eropa apa segala macam gitu. Tapi gue happy kalau misalnya gue ya di rumah aja gitu misalnya. Walaupun setelah nikah beda ya. Ini kebetulan ada istri gue juga ikutan seminar ini ya. Dia langsung meralat. Karena dia pas awal-awal nikah ancang-ancang nih Labuan Bajo. Ini gitu yang ada nih. Dia pernah waktu itu kayak kayak seru kali ya sebelum punya anak kita ke Eropa dulu jalan-jalan gitu, ke Italia, ke Perancis. Gue kan udah pernah ya ke sana ya. Jadi kan buat gue udah nggak penting ya. Terus gue bilang ke dia, di YouTube itu ada loh orang jalan-jalan ngasih lihat Paris, ngasih lihat Italia. Jahat nih. banget dia. Tapi enggak ya, gue bercanda lah ya. Tapi ya maksudnya ketika ada orang lain masuk dalam kehidupan kita ya pasti kan ininya jadi beda ya. Tujuan dan filosofinya beda ya. Sekarang tinggal gimana komprominya aja antara kita berdua gitu sih. Persiapannya menurut aku dana darurat sama dana pensiun. Jadi gini, hidup yang normal itu adalah menikah, punya anak, keluar dari rumah orang tua. Tapi kan nggak semua orang jalan hidupnya kayak begitu. Aku banyak bertemu sama teman-teman yang akhirnya ternyata tidak menikah dan tinggal sama orang tuanya. Akhirnya dia mendedikasikan hidupnya untuk tinggal sama orang tuanya dan merawat orang tuanya. Maka nggak membutuhkan tujuan dana propertinya sendiri gitu, nggak perlu. Mungkin untuk kasus kamu perlu ngumpulin aja uang on the back of your mind supaya kalau sampai terjadi sesuatu pada orang tuamu, rumah itu kan nanti jadi waris kepada keluarga ya. Maka kamu tetap punya uang untuk bisa keluar dari rumah itu dan punya rumah sendiri. Tapi untuk sekarang menurutku dana darurat sama dana pensiun yang perlu disiapkan. Dan jangan pernah merasa jalan hidup kamu itu gak normal. Karena semua orang akan punya jalan hidupnya masing-masing. Kayaknya sekarang udah gak zaman menganggap orang tuh harus ngikutin bentuknya adalah lulus kuliah, terus bekerja, terus menikah, terus punya anak. Ini datang dari orang yang menurutku hidupku tuh sangat mainstream gitu. Aku tidak menganggap yang normal tuh yang kayak begini. Kebetulan aja banyak yang hidupnya seperti aku, lalu aku dianggap normal. Tapi sebenarnya nggak begitu. Di QM juga trainer ada yang umur di atas 40 kemudian memutuskan kayaknya aku nggak tahu kapan akan menikah. Jadi dia nggak ada tujuan punya properti, tapi jadinya dia sekarang dalam tanda kutip financial freedom loh. Dia nggak butuh kerja. Kalau dia mau kerja, dia kerja untuk nambahin pundi-pundi dana pensiun dia. Zaman dulu, gue yang penting itu nggak ranking 1, tapi gue yang penting itu gue lulus. Jadi di tas gue itu isinya handphone. Kebetulan waktu itu guru gue pada saat SMA tuh kredit handphone sama gue kan, sama jualin kayak power bank, aksesoris HP. Karena satu angkatan tuh udah jadi reseller gue semua, gue udah jadiin pasukan. Astaga. Gue promote semuanya. Kelakuan dia. Tapi memang cara gue agak nyeleneh. Nah, kalau cara yang benar itu sebenarnya baik itu kita sekolah ataupun kita kerja, kita melakukan aktivitasnya di luar kewajiban kita. Sekarang itu setelah gue pernah evaluasi, kurang lebih kita hanya butuh waktu sekitar 2-4 jam untuk bekerja kalau di digital ya, maksudnya di spesifik pekerjaan gue lah, baik itu sebagai reseller, dropshipper atau orang yang baru mulai bisnis di online, itu 2-4 jam aja sehari asalkan konsisten gitu. Nanti sisanya kita bisa delegasi ke tim-tim yang di bawah kita. Contoh, ada teman gue yang dia jalanin bisnis, dia juga kerja, terus dia punya karyawan yang posisinya di Tegal.
Dia mengandalkan UMR di Tegal sebagai customer service dan lebih tinggi malah. Nah, didelegasi ke orang itu, SOP-nya dibikin dan jalan karena tugasnya dia mantau. Cuman di awal dia paham workflow aja dulu, gitu. Dan gue pernah punya rekor ngajarin anak SD kelas 6 untuk jalanin bisnis, Mbak. Wow. Tapi dia dibantu nyokapnya. Itu Kak Seto tahu tuh. Nah, tahu kayaknya, nanti harus dipublish kayaknya. Dibantu mamanya, dijalanin, dia ngerjain di luar sekolah. Jadi intinya posibilitasnya ada, secara data juga ada, tinggal kendaraannya aja mau apa. Gitu. Saya mulai karir sebagai karyawan dalam tanda petik itu dari tahun 2000 ya, yang real ya, yang ada kontrak kerja jelas gitu ya. Dan itu di HR, lulusan matematika gitu. Dan bersyukur bahwa saya selalu ketemu mentor. Jadi ini juga penting nih ya buat kita ngomongin quarter life crisis ini. Kalian tadi Radit udah bilang soal dikelilingi orang-orang yang suportif, itu penting satu. Kedua juga punya mentor lah. Cari mentor entah yang kalau buat yang kerja cari di tempat kerja. Ya mentor yang kalian bisa jadi contoh lah buat kalian semua gitu. Nah, kalau nggak maju-maju itu kan pertanyaannya lebih tadi bisa ke diri sendiri. Kalau dulu saya ngelihat kan ada diskusi ini ya, ada diskusi performance yang rutin. Kalau di tiket misalnya kita lakukan setahun 2 kali minimal, ya setahun 2 kali itu minimal ada diskusi antara atasan dengan timnya gitu ya mengenai performance. Di situ kan sebenarnya jawabannya nanti muncul di situ. Sebenarnya apa sih? Karena kan ini kalau namanya di tempat kerja ada ekspektasi atasan, ada your expectation, ada atasan expectation, ada company expectation juga. Nah ini match nggak? Jangan-jangan ini nggak match. Kamu maunya ke kiri, sementara bosmu maunya ke kanan, perusahaan malah jalan di tengah gitu kan. Nah jadi nggak pernah nyambung. Jadi manfaatkan diskusi karir ya, yang momennya mungkin di beberapa company itu ada di formal rutin seperti itu. Tapi kalau saya biasanya encourage di tim itu anytime. Kalau mau ngomongin karir, karena balik lagi saya jadi mencoba menjadi leaders yang hadir gitu ke karyawan. Jadi mereka just block my calendar. Kalender saya tuh bisa diblok sama siapa aja. Gitu just block my calendar, nanti ketemu gitu aja. Mau ngopi, mau formal silahkan. Nah, sama halnya tadi yang kasus yang ini gitu ya, masih diomongin. Kira-kira ekspektasi atasan apa yang sudah kamu lakuin apa, nanti ketemu tuh gapnya di mana. Nah, gapnya itu yang dirapiin. Ya, gapnya yang dirapiin. Tunjukin kalau memang kurangnya di sini ya perbaiki di situ. Kalau ternyata kurangnya perlu knowledge ya diobrolin sama HR-nya misalnya. Kira-kira bisa nggak dikasih knowledge ini atau bisa nggak dikasih project ini supaya saya punya knowledge dan experience. Kalau aku dari sisi psikologi sendiri lebih ke bisa mulai milih pekerjaan yang bener-bener asik gitu buat diri gue gitu ya. Gue nggak usah mikirin aspek-aspek soal duitnya. Karena dulu itu gue kalau milih pekerjaan, gue perlu 2 syarat dari 3 gitu. Apakah pekerjaannya bikin gue happy, bikin gue tumbuh, atau ada duitnya. 2 aja itu pasti gue ambil gitu. Ada 2 dari 3 itu. Nah, ketika dana pensiun sudah tercapai, ya kalaupun nggak ada uangnya, selama itu bikin happy atau bikin tumbuh, biasanya gue lakuin gitu. Karena sudah tidak punya rasa nafsu buat ngelengkapin itu gitu untuk masa tua gitu. Jadi secara psikologis lebih santai dalam memilih pekerjaan gitu. Bisa fokus ke hal-hal yang kita suka gitu ya. Kalau soal apakah jadi mau nambah lagi, sedikit banyak iya, cuman malah jadi lebih ke tujuan finansial lain gitu. Misalnya buat anak kedua, berarti apa yang kita bisa upgrade nih untuk pendidikannya mungkin, atau apa yang bisa kita siapkan buat dia nanti gitu. Budget liburan gitu misalnya. Kalau yang dulunya setahun 2 kali, mungkin kita jadi bisa nambah gitu. Karena kalau buat keluarga gue, dana pensiun itu memang yang paling berat gitu kan. Dan ketika itu sudah tercapai, jadi kita bisa punya tujuan lain untuk kita upgrade gitu.
Nah, jadi disebut sandwich generation karena di Amerika itu orang kan makannya roti sandwich. Jadi ketekan di tengah-tengah antara roti yang atas sama roti yang bawah. Artinya si generasi ini adalah generasi yang harus membayari biaya hidup orang tuanya dan membayari biaya hidup anaknya. Jadi dia ketekan di tengah-tengah. Sempat aku baca artikel di Singapura itu tentang agenarian, orang-orang sepuh di Singapura yang umurnya tuh udah bukan 50-60 lagi, tapi umurnya tuh sampai udah 90 tahun. Nah, kalau yang ini udah bukan lagi sandwich generation, tapi double cheeseburger generation. Karena dia udah kededet harus membiayai anaknya, orang tuanya, dan kakeknya dia. Kebayang nggak satu rumah itu didedet sebanyak itu. Jadi berat betul hidupnya menghadapi seperti itu. Nggak ada solusi yang gampang ya. Cara yang cepat itu adalah mencari tambahan penghasilan apa yang bisa dipakai untuk membiayai hidup orang tua. Jadi misalnya gini, punya dagangan on the side yang nanti hasilnya dagangan ini untuk orang tua. Dengan begitu tidak membebani gaji kamu setiap bulan yang harusnya buat kamu dan anak kamu untuk orang tua. Ini nggak pernah gampang dan sulit sekali, tapi sebetulnya yang bisa kita lakukan adalah memastikan kita memutus rantai ini untuk generasi sesudahnya. Jadi jangan dibiarkan, ya udah gue sekarang dukung orang tua gue, berarti nanti kalau gue udah tua anak gue yang dukung gue. Kalau kayak gitu, maka si mata rantai sandwich generationnya itu akan muter terus untuk berapa generasi ke bawah di keluarga kamu. Jadi kalau kita, kan gak mungkin kita gak bantuin orang tua tuh gak mungkin dong gitu. Ya. Tapi jangan sampai nanti kita ikut membebani anak-anak kita. Nah biasanya anak-anak muda umur 25an itu kalau diajak ngomongin dana pensiun gak tertarik. Tapi begitu diceritain tentang sandwich generation, oke gue siapin dana pensiun karena gue gak mau jadi bagian sandwich generation untuk generasi sesudahnya gitu. Kakekku itu tahun 50-an dapat beasiswa Colombo Plan untuk kuliah S2 ke Stanford University. Jadi aku datang dari keluarga yang kakekku aja udah S2 di Stanford. Pulang ke Indonesia, dia salah satu yang mendirikan teknik industri ITB. Jadi turun ke bawah, standarnya harus tinggi semua dong. Kita semuanya kayak, gila loh kalau gak keterima ke universitas yang bener, ngaco nih kita nih. Gila loh kalau gak bisa S2, ngaco nih kita nih. Jadi standarnya tuh udah tinggi banget. Awas kalau gak pada bisa bahasa Inggris ya gitu. Tapi mari jangan lupa bahwa kakekku dulu juga anak orang miskin yang tinggalnya di Tegal. Jadi dia gak tiba-tiba dapet scholarship-nya. Berarti semua yang privilege itu ada satu orang yang mengubah hidup keluarganya. Jadi menurutku ya Garda, kalaupun kamu lihat orang lain udah bisa sukses dengan mudah karena punya privilege, kamu mungkin bisa jadi orang yang akan membuka pintu privilege untuk keluarga kamu ke depannya. Jadi kalau untuk soal privilege ini, sebagai orang yang hidup dalam privilege, buat aku adalah gimana caranya membantu membukakan pintu-pintu itu. Karena aku pintunya udah dibukain dari 3 generasi di atas. Itu menurut aku yang lebih penting. Mari kita bukakan pintu privilege-nya untuk orang lain. Ini bukan buat dipilih ya guys. Justru dicari cara gitu, gimana caranya supaya misalnya dengan dana yang kita punya itu kita bisa dapat dua-duanya. Ya, karena kadang-kadang sekarang kita teriming-iming juga oleh certified gitu. Semua orang jualan sertifikasi. Ya, dari yang murah sampai yang mahal. Padahal itu aja gitu. Nah, itu bisa dipikirin. Nah, alasan nabung juga apa? Knowledge-nya juga bukan knowledge yang pengen didapat itu cari yang lagi ngetrend doang, tapi yang benar-benar dibutuhin di skill-nya yang kamu lagi pengen bangun gitu. Jangan ngaco gitu ya. Jadi kalau mau investasi uang yang tadinya dari tabungan diinvestasikan, mungkin nanti Tevina bisa namain. Tapi kalau saya dari uang yang direncanakan nabung terus saya harus pakai untuk biaya pendidik belajar gitu, itu harus sesuatu yang bisa ganti suatu saat gitu tabungan itu gitu. Kalau saya akan mikirnya seperti itu ya. Karena dan kalau sekarang ini banyak banget kok yang knowledge yang kita bisa pelajari gitu ya, kecuali memang mensyaratkan sertifikasi. Tapi yang tidak mensyaratkan sertifikasi kita bisa dapat di mana aja gitu. Nggak ada alasan misalnya mengorbankan tabungan dalam hal ini kalau memang knowledge-nya ada di market dalam tanda petik gitu. Nah, itu sih kalau dan saya yakin saya juga tetap belajar kok sama Google gitu. Saya tetap belajar sama website-nya
McKinsey, websitenya Deloitte gitu ya, supaya saya nggak perlu spend uang terlalu besar untuk bisa belajar di Deloitte atau McKinsey gitu ya. Mereka juga kasih banyak materi-materi yang bisa kita baca dan dicoba dipakai gitu. Nggak ada salahnya, tapi kalian harus pastikan bahwa ketika kalian pindah, backbone company-nya cukup strong gitu ya. Backbone company-nya juga cukup strong, karena kan yang ditakuti itu. Saya yakin skill kamu juga makanya pindah diapresiasi, barangkali mau pindah karena perusahaan itu mau apresiasi dan kamu memang punya kemampuan untuk bisa melakukan pekerjaan itu gitu. Tapi yang sulit dihindari nanti kan, yang nggak bisa diukur itu tadi bahasanya Radit itu adalah bagaimana si perusahaan itu bisa sustain. Itu kan yang kita bisa ukur. Makanya harus tahu banget bisnis company-nya seperti apa, model bisnisnya seperti apa, siapa di belakangnya juga itu penting kadang-kadang gitu kan ya, siapa yang backup-nya dan lain-lain. Itu juga perlu dilihat gitu ya, Sari gitu ya. Dan saya pikir nggak ada salahnya untuk pindah. Kalau itu semua strong, ya semuanya jadi tinggal di kamu dan kamu yang bisa ngontrol diri kamu. Pergi liburan naik pesawat terbang. Cakep. Pesawat terbangnya nggak kelihatan di radar. Ya. Cakep. Kalau memang kalian lagi ragu dan bimbang, coba aja cari bahu buat bersandar.